balik birunya ombak Selat Madura dan putihnya pasir pantai yang memukau, tersimpan sebuah rahasia besar tentang sepotong tanah yang konon memiliki nyawa untuk berpindah. Dahulu kala, daratan yang kini menjadi pulau cantik itu adalah bagian tak terpisahkan dari pesisir Probolinggo, tempat di mana kekuatan spiritual dan peristiwa alam yang dahsyat bertemu dalam satu garis takdir. Mari kita menelusuri lorong waktu menuju masa di mana jejak kaki para kekasih Allah masih membekas di tanah Ketapang, membawa kita pada kisah luar biasa tentang kesetiaan, mukjizat, dan persahabatan yang membelah samudra. Pada zaman dahulu, wilayah yang kini dikenal sebagai kota Probolinggo memiliki sebuah desa pesisir yang sangat luas dan makmur bernama Desa Ketapang. Wilayah ini dikenal memiliki tanah yang sangat subur dengan deretan pepohonan ketapang yang rimbun di sepanjang garis pantainya, memberikan keteduhan bagi siapa saja yang berkunjung. Kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada hasil bumi dan laut yang melimpah, di mana mereka hidup dalam kedamaian di bawah lindungan alam yang bersahabat. Masyarakat Desa Ketapang saat itu dikenal sebagai komunitas yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki pasar yang ramai di tepi pantai dan dermaga kayu yang menjadi tempat singgahnya perahu-perahu kecil dari berbagai daerah di tanah Jawa. Meskipun kehidupan nampak tenang, namun wilayah ini menyimpan kekuatan mistis yang kuat karena letaknya yang strategis di pesisir utara. Daratan Desa Ketapang pada masa itu masih menyatu sepenuhnya dengan daratan utama Pulau Jawa, tanpa ada selat yang memisahkannya seperti sekarang. Penduduk dapat berjalan kaki dengan bebas dari pusat pemukiman menuju ke ujung tanjung yang menjorok ke laut, untuk mencari ikan atau sekadar menikmati angin laut. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa bagian dari tanah tempat mereka berpijak suatu saat akan lepas dan hanyut menuju ke tengah samudra luas. Ketenangan desa ini juga didukung oleh kepemimpinan para tetua yang bijaksana dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam sekitarnya. Pohon-pohon ketapang yang besar dianggap sebagai pelindung desa dari terpaan angin laut yang kencang, sehingga masyarakat sangat merawat keberadaan pohon tersebut. Kepercayaan terhadap kekuatan langit dan bumi sudah tertanam kuat dalam sanubari setiap warga yang mendiami pesisir tersebut sejak berabad-abad lamanya. Namun, di balik keindahan dan kedamaian itu, terdapat sebuah ramalan kuno yang menyebutkan bahwa suatu hari akan datang seorang penuntun yang membawa perubahan besar. Penuntun tersebut dikatakan akan membawa cahaya baru yang akan mengubah tidak hanya keyakinan masyarakat, tetapi juga bentuk geografis dari tanah kelahiran mereka. Suasana penuh penantian inilah yang menyelimuti Desa Ketapang sebelum kedatangan tokoh besar yang akan tercatat dalam tinta sejarah. Suatu hari, suasana di dermaga Desa Ketapang menjadi lebih riuh dari biasanya ketika sebuah perahu asing bersandar dengan tenang di tepi pantai. Dari perahu tersebut turunlah seorang pria bersahaja dengan wajah yang memancarkan ketenangan luar biasa, yang kemudian dikenal oleh penduduk dengan nama Sayyid Arif. Beliau adalah seorang ulama keturunan Arab yang datang dari wilayah barat dengan misi suci, untuk menyebarkan ajaran kebenaran kepada penduduk pesisir. Sayyid Arif tidak datang dengan kemewahan atau pasukan yang besar, melainkan hanya membawa sebuah tongkat kayu dan tekad yang kuat untuk mengabdi kepada Allah. Beliau memilih untuk menetap di sebuah area yang sedikit terpencil di Desa Ketapang, agar bisa beribadah dengan khusyuk tanpa mengganggu ketenangan warga desa. Kehadirannya segera menarik perhatian banyak orang karena tutur katanya yang sangat lembut dan perilakunya yang sangat sopan kepada siapapun. Sifat rendah hati yang ditunjukkan oleh Sayyid Arif membuat masyarakat merasa nyaman untuk datang dan berkonsultasi mengenai berbagai persoalan hidup yang mereka hadapi. Beliau tidak pernah memaksakan kehendaknya, melainkan memberikan teladan nyata tentang bagaimana hidup yang selaras dengan ridha pencipta alam semesta. Perlahan tapi pasti, banyak warga desa yang mulai tertarik untuk mempelajari ajaran yang dibawa oleh ulama besar ini. Sayyid Arif juga dikenal memiliki kedalaman ilmu spiritual yang sangat luas, yang seringkali terlihat melalui tindakan-tindakan yang penuh hikmah dan di luar nalar manusia biasa. Beliau sering menghabiskan waktu malamnya untuk berdoa dan memohon keselamatan bagi seluruh penduduk desa, agar terhindar dari mara bahaya. Kedisiplinan beliau dalam beribadah menjadi pemandangan harian yang memberikan inspirasi bagi kaum muda di Desa Ketapang untuk memperbaiki diri. Meskipun mulai mendapatkan pengikut, Sayyid Arif tetap menjaga hubungan baik dengan para tokoh masyarakat lama yang sudah terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Beliau sangat menghormati adat istiadat setempat selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang beliau yakini.
Kehadiran Said Arif di Desa Ketapang menjadi awal dari sebuah babak baru yang akan membawa perubahan permanen bagi wilayah pesisir Probolinggo tersebut. Di Desa Ketapang, hiduplah seorang tokoh lokal yang sangat disegani dan memiliki pengaruh besar atas masyarakat setempat bernama Ki Santomo. Beliau dikenal sebagai seorang pendekar sekaligus penjaga tradisi leluhur yang memiliki kekuatan fisik serta batin yang sangat kuat di wilayah itu. Ki Santomo telah lama menjadi pelindung warga desa dari berbagai ancaman, sehingga kata-katanya dianggap sebagai titah yang harus dipatuhi oleh semua orang. Pertemuan pertama antara Said Arif dan Ki Santomo terjadi di bawah sebuah pohon ketapang besar yang menjadi pusat kegiatan spiritual masyarakat setempat saat itu. Ki Santomo awalnya merasa ragu dan waspada terhadap kehadiran Said Arif yang membawa ajaran baru yang dianggap asing bagi tradisi mereka. Namun, alih-alih menunjukkan permusuhan, Said Arif justru menyapa Ki Santomo dengan penuh rasa hormat dan pengakuan atas jasanya menjaga desa. Interaksi antara kedua tokoh ini seringkali diwarnai dengan diskusi mendalam mengenai makna kehidupan dan asal-usul alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Ki Santomo yang awalnya bersikap dingin mulai luluh melihat kesabaran dan ketulusan yang ditunjukkan oleh Said Arif dalam setiap perdebatan. Mereka berdua sering terlihat duduk bersama di tepi pantai, memperhatikan ombak sambil membicarakan masa depan masyarakat Desa Ketapang yang sangat mereka cintai. Meskipun memiliki perbedaan latar belakang, lama-kelamaan tumbuh rasa saling menghargai dan persahabatan yang erat di antara Said Arif dan Ki Santomo. Ki Santomo menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh Said Arif sebenarnya memiliki tujuan mulia untuk menyejahterakan jiwa manusia secara lahir dan batin. Persahabatan ini menjadi simbol penyatuan antara tradisi lokal yang kuat dengan ajaran spiritual baru yang penuh dengan kasih sayang. Said Arif menganggap Ki Santomo sebagai mitra penting dalam membimbing warga agar tetap berada di jalan yang benar dan tidak mudah terombang-ambing oleh nafsu. Sebaliknya, Ki Santomo banyak belajar tentang arti ketawakalan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi dari sosok Said Arif. Persatuan dua kekuatan besar di desa ini memberikan rasa aman yang luar biasa bagi seluruh warga, seolah-olah mereka sedang dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang besar. Setelah sekian lama hidup dalam ketenangan, suatu masa yang berat mulai menghampiri wilayah pesisir Probolinggo dengan tanda-tanda alam yang sangat mengkhawatirkan. Gempa-gempa kecil mulai sering dirasakan oleh penduduk desa, disertai dengan suara gemuruh yang datang dari arah pegunungan di selatan wilayah tersebut. Masyarakat mulai merasa gelisah dan ketakutan karena hewan-hewan ternak mereka menunjukkan perilaku yang tidak biasa seolah-olah merasakan bahaya. Puncak dari kegelisahan itu terjadi ketika Gunung Semeru yang berada di kejauhan mulai menunjukkan aktivitas vulkanik yang sangat dahsyat dan menggetarkan bumi. Getaran yang dihasilkan sangat kuat hingga mampu meretakkan tanah-tanah di pesisir Desa Ketapang, memicu kepanikan massal di antara ribuan penduduk yang mendiaminya. Langit yang biasanya biru berubah menjadi gelap tertutup abu, menciptakan suasana mencekam seolah-olah hari akhir telah tiba bagi mereka. Melihat kondisi tersebut, Ki Santomo segera mengumpulkan warga dan berusaha menenangkan mereka dengan segala kemampuan yang beliau miliki sebagai pemimpin lokal. Namun, kekuatan alam yang sedang mengamuk tersebut nampaknya berada di luar kendali manusia biasa, karena retakan di tanah semakin lebar dan dalam. Ombak laut pun mulai naik dengan sangat tinggi, mengancam akan menelan seluruh daratan yang kini sedang bergoyang hebat tanpa henti. Dalam situasi yang sangat genting itu, Said Arif tetap berdiri tegak di tengah kepanikan warga, memegang tongkatnya dengan erat sambil terus menyebut nama Allah. Beliau melihat bahwa bencana ini bukan sekadar peristiwa alam biasa, melainkan sebuah ujian besar bagi iman dan kesabaran penduduk Desa Ketapang. Said Arif menyadari bahwa harus ada tindakan spiritual yang dilakukan untuk menyelamatkan warga dari kehancuran total akibat amukan bumi tersebut. Said Arif kemudian mengajak Ki Santomo untuk berdoa bersama di ujung daratan yang paling terancam oleh retakan besar yang memanjang di sepanjang pantai. Mereka berdua menjadi mercusuar harapan bagi warga yang sedang menangis ketakutan mencari perlindungan di tengah goncangan bumi yang semakin menjadi-jadi. Pada saat itulah, sebuah keputusan spiritual diambil untuk meminta perlindungan agar sebagian daratan dapat diselamatkan meski harus terpisah dari induknya. Ketika goncangan bumi mencapai titik puncaknya, Said Arif mengangkat tongkat kayunya ke arah langit dan memanjatkan doa yang sangat khusyuk kepada Sang Pencipta. Beliau memohon agar diberikan jalan keluar yang terbaik bagi umat yang sedang berada dalam ancaman maut di atas tanah yang sedang terbelah. Dengan izin dan ridho dari Allah,
Sebuah keajaiban besar mulai terjadi tepat di depan mata kepala para penduduk yang sedang menyaksikan dengan penuh ketakjuban. Tanah di sepanjang garis retakan besar yang sudah terbentuk tiba-tiba terputus dengan sangat rapi seolah-olah dipotong oleh sebilah pedang raksasa yang tak terlihat. Daratan bagian luar yang dihuni oleh banyak pengikut Said Arif dan sahabatnya, mulai bergerak perlahan menjauh dari daratan utama Pulau Jawa. Getaran yang tadinya sangat merusak berubah menjadi getaran halus yang membawa potongan tanah tersebut mengapung dengan tenang di atas permukaan laut. Peristiwa ini membuat daratan tersebut nampak seperti sebuah kapal tanah raksasa yang sedang berlayar meninggalkan pesisir Probolinggo menuju ke arah utara. Said Arif dan Ki Santomo berada di atas daratan yang bergerak itu, memastikan semua orang yang ikut serta tetap tenang dan tidak melompat ke laut. Kejadian luar biasa ini direkam dalam ingatan kolektif masyarakat sebagai bukti nyata dari karamah atau kemuliaan yang diberikan kepada para kekasih Tuhan. Daratan yang lepas itu terus mengalir mengikuti arus gaib yang membawanya hingga ke tengah laut lepas, menjauh sekitar beberapa mil dari tempat asalnya di pesisir. Masyarakat di daratan utama yang tertinggal hanya bisa terpaku melihat sebagian desa mereka kini telah menjadi sebuah pulau baru yang mengapung di kejauhan. Fenomena ini dianggap sebagai cara ilahi untuk memisahkan sebuah kelompok masyarakat demi menjaga mereka dari kehancuran bencana yang lebih besar di daratan utama. Gerakan daratan yang mengalir tersebut dalam bahasa lokal disebut sebagai agili, yang menggambarkan proses mengalirnya tanah tersebut menuju posisi barunya. Di atas pulau yang baru terbentuk itu, Said Arif terus memimpin doa sebagai rasa syukur karena mereka telah selamat dari bencana yang melanda daratan utama. Peristiwa pemisahan ini menjadi titik awal sejarah lahirnya sebuah entitas geografis baru yang akan dikenal sepanjang masa oleh anak cucu mereka. Setelah daratan tersebut berhenti bergerak dan menetap di posisinya yang baru, Said Arif dan Ki Santomo berdiskusi untuk memberikan nama pada wilayah tersebut. Karena tanah ini berasal dari desa Ketapang dan proses perpindahannya dilakukan dengan cara mengalir di atas air, maka dipilihlah sebuah nama yang sangat bermakna. Nama tersebut adalah Gili Ketapang, yang diambil dari kata gili yang berarti mengalir atau mengambang, serta Ketapang yang merupakan nama desa asal mereka. Penamaan ini bukan sekadar label geografis, melainkan sebuah pengingat abadi bagi penduduknya bahwa mereka memiliki akar sejarah yang kuat dengan daratan utama Probolinggo. Said Arif menekankan bahwa meskipun mereka kini terpisah oleh lautan, persaudaraan dengan warga di daratan asli tidak boleh terputus sedikitpun. Nama Gili Ketapang kemudian disepakati oleh seluruh penghuni pulau baru tersebut dengan penuh rasa bangga dan syukur atas keselamatan mereka. Pulau Gili Ketapang kini berdiri sebagai saksi bisu atas kekuatan doa dan peristiwa geologis besar yang pernah melanda wilayah tersebut pada masa silam. Ki Santomo kemudian membantu mengatur pembagian wilayah di pulau kecil itu agar masyarakat dapat mulai membangun kehidupan baru dengan lebih teratur. Mereka mulai menanam kembali pohon-pohon ketapang di sepanjang pantai pulau agar suasana di tempat baru tersebut tetap terasa seperti di rumah lama mereka. Berita tentang munculnya pulau baru yang berasal dari daratan Ketapang ini segera menyebar luas ke berbagai penjuru tanah Jawa dan Madura. Banyak orang yang merasa penasaran dan datang berkunjung untuk melihat langsung pulau yang konon bisa berpindah tempat karena kekuatan spiritual tersebut. Gili Ketapang pun mulai dikenal sebagai tempat yang suci karena ditinggali oleh seorang ulama besar dan seorang pendekar sakti yang bijaksana. Masyarakat di pulau ini kemudian mengembangkan dialek dan budaya yang unik, namun tetap membawa napas religius yang sangat kental sesuai ajaran Said Arif. Mereka merasa sebagai kaum pilihan yang diberikan kesempatan kedua untuk membangun peradaban yang lebih baik di tengah laut lepas yang penuh tantangan. Nama Gili Ketapang pun resmi tercatat dalam sejarah Nusantara sebagai salah satu legenda asal-usul pulau yang paling menakjubkan di Jawa Timur. Kehidupan di Pulau Gili Ketapang dimulai dengan semangat baru di bawah bimbingan langsung dari Said Arif yang kini semakin dihormati sebagai pelindung pulau. Karena luas lahan yang terbatas, masyarakat mulai beralih profesi menjadi nelayan yang handal untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Laut yang mengelilingi pulau ternyata menyimpan kekayaan ikan yang luar biasa melimpah, seolah-olah menjadi kompensasi atas terpisahnya mereka dari daratan. Ki Santomo berperan aktif dalam melatih para pemuda pulau untuk memiliki ketahanan fisik dan keberanian dalam menghadapi ombak laut yang terkadang sangat ganas. Beliau mengajarkan cara membaca tanda-tanda alam dan navigasi tradisional, agar para nelayan dapat pulang dengan selamat setelah mencari nafkah di tengah samudra. Sinergi antara bimbingan spiritual Said Arif dan bimbingan praktis Ki Santomo
menciptakan masyarakat yang sangat tangguh dan religius. Meskipun hidup di tengah laut, kerinduan mereka terhadap sanak saudara di daratan utama Probolinggo tetap terpelihara melalui kunjungan-kunjungan menggunakan perahu kayu kecil. Hubungan perdagangan tetap berjalan lancar, di mana hasil laut dari Gili Ketapang ditukarkan dengan hasil bumi dari daratan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuktikan bahwa batas fisik berupa lautan tidak mampu memutus tali silaturahmi yang sudah terjalin sangat lama di antara mereka. Di pulau ini pula, Said Arif membangun sebuah tempat ibadah sederhana yang menjadi pusat kegiatan spiritual dan pendidikan bagi anak-anak di pulau tersebut. Beliau mengajarkan bahwa setiap jengkal tanah di pulau ini adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga kebersihan dan kesuciannya dengan sebaik-baiknya. Tradisi-tradisi keagamaan mulai tumbuh subur, menciptakan identitas masyarakat Gili Ketapang sebagai masyarakat yang taat dan memegang teguh nilai-nilai keimanan. Seiring berjalannya waktu, pulau ini semakin berkembang dan penduduknya semakin bertambah karena kehidupan yang dianggap lebih berkah dan tenang di sana. Meskipun kecil, Gili Ketapang menjadi simbol kemandirian dan kekuatan iman yang mampu bertahan di tengah kepungan samudra luas yang tak bertepi. Kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan pencipta menjadi landasan utama yang diwariskan oleh para pendahulu kepada generasi berikutnya. Hingga masa tuanya, Said Arif tetap mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjaga moralitas dan keimanan penduduk di Pulau Gili Ketapang. Beliau akhirnya wafat dengan tenang dan dimakamkan di pulau tersebut, di sebuah lokasi yang kini menjadi tempat yang sangat disucikan oleh masyarakat. Pesarean atau makam beliau hingga saat ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah yang ingin menghormati jasa-jasa beliau dalam menyebarkan cahaya Islam. Ki Santomo pun tetap dikenang sebagai sosok pelindung yang setia menemani perjuangan Said Arif dalam menjaga pulau tersebut dari segala bentuk ancaman. Jejak-jejak sejarah mereka berdua masih dapat dirasakan melalui cerita-cerita tutur yang disampaikan oleh para orang tua kepada anak cucunya di setiap malam. Keberadaan Pulau Gili Ketapang kini telah menjadi destinasi wisata religi dan alam yang sangat terkenal, membuktikan kebenaran dari sebuah legenda yang luar biasa. Makam Said Arif yang dikenal juga dengan sebutan Embah Segoro Puro di Gili Ketapang dianggap memiliki aura spiritual yang sangat kuat dan menyejukkan hati. Masyarakat setempat sangat menjaga kelestarian lingkungan di sekitar makam sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sang tokoh pemersatu daratan tersebut. Setiap tahun, diadakan upacara doa bersama untuk memohon ridho ilahi agar pulau tersebut senantiasa dilindungi dari segala bencana dan mara bahaya. Sejarah mencatat bahwa peristiwa terbentuknya pulau ini diperkirakan terjadi pada masa penyebaran Islam yang masif di Tanah Jawa sekitar abad ke-17 atau tahun 1600-an Masehi. Sinkronisasi antara data sejarah tokoh ulama dan cerita rakyat memberikan gambaran yang jelas bahwa kisah ini adalah bagian dari jati diri warga Probolinggo. Gili Ketapang akan terus ada sebagai pengingat bahwa kekuatan doa dan tekad yang kuat dapat mengubah tatanan alam demi keselamatan umat manusia. Kisah ini memberikan pesan moral yang sangat mendalam bahwa dalam menghadapi musibah besar, kesabaran dan ketaatan kepada Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan keselamatan. Persatuan antara pemimpin yang bijak dan rakyat yang taat akan membuahkan hasil yang manis berupa keajaiban yang tak terduga dalam kehidupan. Semoga kita selalu mampu menjaga amanah dan ridho yang diberikan oleh Pencipta dalam setiap langkah kaki kita di atas bumi ini, agar hidup kita senantiasa dipenuhi keberkahan.